Perkenalkan, nama saya Andika Aditya Putra dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 232.014. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses auditing. Apa itu proses auditing? Auditing adalah rangkaian sistematis dari langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk memeriksa dan mengevaluasi catatan akuntansi dan laporan keuangan suatu entitas. Tujuannya yang pertama, memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, mendeteksi kesalahan dan kecurangan dalam catatan keuangan. Yang ketiga, memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan adalah akurat dan dapat diandalkan. Tahapan proses auditing. Proses auditing umumnya terdiri dari 4 tahapan utama yang masing-masing memiliki fokus dan tujuan yang spesifik. Di antaranya yang pertama, tahapan perencanaan, yang kedua pengujian informasi, yang ketiga mendapatkan hasil, dan yang keempat menyusun laporan. Masing-masing tahapan ini memiliki kegiatan dan tujuan yang berbeda. Mari kita bahas lebih dalam setiap tahap untuk memahami bagaimana auditor bekerja. Tahap perencanaan. Yang pertama, identifikasi risiko. Auditor harus mempertimbangkan risiko bawaan, inherent risks, yang dapat mempengaruhi keakuratan laporan keuangan. Ini termasuk risiko yang melekat dalam jenis transaksi atau industri tertentu. Yang kedua, pengembangan strategi audit. Auditor merumuskan strategi audit yang bertujuan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga, memahami kewajiban hukum klien. Auditor perlu mengidentifikasi dan memahami kewajiban hukum dan peraturan yang relevan yang harus dipatuhi oleh klien. Yang keempat, prosedur analitis. Pada tahap ini, auditor melakukan analisis data untuk mengidentifikasi pola yang mungkin menunjuk masalah. Untuk selanjutnya, tahap pengujian informasi. Uji data di lapangan. Melakukan pengujian langsung terhadap data akuntansi mencakup pemeriksaan dokumen, observasi proses, dan wawancara dengan staf. Yang kedua, pengawasan dan kolaborasi. Bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk akurasi data. Yang ketiga, pengujian substansif. Auditor melakukan pengujian substansif untuk mengkonfirmasi bahwa informasi dalam laporan keuangan adalah akurat. Ini melibatkan pengujian transaksi dan saldo secara mendalam. Yang selanjutnya, mendapatkan hasil. Untuk yang pertama, analisis risiko material. Setelah pengujian selesai, auditor mengevaluasi hasil untuk mengidentifikasi risiko material yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang kedua, klarifikasi temuan. Auditor harus menginformasi temuan dan dengan anggota tim lain untuk memastikan bahwa penilaian konsisten dan akurat. Hal ini membantu menghindari kesalahan dan dalam implementasi data. Yang ketiga, diskusi dengan manajemen. Sebelum menyusun laporan akhir, auditor sering melakukan diskusi dengan manajemen untuk membahas temuan awal dan mendapatkan perspektif mereka. Untuk selanjutnya, menyusun laporan. Yang pertama, laporan audit. Auditor harus menyusun laporan yang mencakup tujuan audit, ruang lingkup, temuan, dan rekomendasi. Yang kedua, rincian temuan. Laporan harus merinci setiap temuan yang signifikan, menjelaskan sifat kesalahan atau kekurangan yang ditemukan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Yang ketiga, tindak lanjut rekomendasi. Auditor dapat memberikan saran mengenai tindakan perbaikan yang perlu diambil oleh manajemen. Tindak lanjut terhadap rekomendasi ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan memperbaiki area yang memerlukan perhatian. Untuk selanjutnya, standar audit. SAI dan SPAP. Auditor harus mematuhi standar audit internal dan standar profesional auditor publik. Tahapan audit. Yang pertama, perencanaan, mempersiapkan dan memahami klien dengan baik. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan audit dengan mengumpulkan bukti dan menganalisis data. Yang ketiga, pelaporan, menyusun dan menyampaikan laporan audit. Untuk selanjutnya, contoh proses audit. Profil perusahaan. Pada perusahaan dagang, auditor mulai dengan memahami struktur organisasi, produk, dan layanan yang ditawarkan. Yang kedua, pemetaan proses bisnis. Auditor memetakan proses bisnis klien untuk memahami alur transaksi dan risiko yang terlibat.
Yang ketiga, penyusunan laporan temuan. Setelah audit selesai, auditor menyusun laporan yang mencakup semua temuan dan rekomendasi. Laporan ini harus jelas dan memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan perusahaan. Untuk selanjutnya, manfaat audit. Meningkatkan akuntabilitas. Audit meningkatkan tanggung jawab perusahaan terhadap laporan keuangan, sehingga manajemen lebih hati-hati dalam menyusun dan menyajikan data. Yang kedua, meningkatkan transparansi. Proses audit membantu dalam membuka informasi keuangan kepada pemangku kepentingan, termasuk investor dan regulator. Yang ketiga, mencegah kecurangan. Dengan adanya audit, potensi kecurangan dapat diidentifikasi dan dicegah lebih awal yang pada gilirannya melindungi aset perusahaan. Untuk selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, proses auditing adalah langkah penting dalam memastikan keakuratan laporan keuangan dan mempromosikan transparansi dalam praktik bisnis. Yang kedua, dengan mengikuti tahapan audit yang sistematis dan mematuhi standar yang berlaku, auditor dapat memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan dapat diandalkan. Yang ketiga, audit bukan hanya tentang menemukan kesalahan, tetapi juga tentang membantu perusahaan meningkatkan kinerja dan tata kelola keuangan.